Halo, kami dari kelompok 1 dengan anggota adalah Vindi, Dewi Afifatus, dan Dian Wahyu akan mempresentasikan struktur dan perkembangan epidermis. Dosen pembimbing Dr. Andes Ngadiani, MKes. Jaringan epidermis. Kata epidermis berasal dari bahasa Yunani. Epi sama dengan di atas atau menutupi, derma sama dengan kulit. Epidermis lapisan sel-sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Jaringan epidermis terdiri dari selapis sel yang berbentuk persegi, sering dilapisi kutikula. Namun, setiap tumbuhan mempunyai struktur sel epidermis yang berbeda. Ada dua epidermis, yaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Ini contoh gambarnya. Di atas epidermis dilapisi oleh kutikula. Jaringan epidermis ini dapat juga berkembang dan mengalami modifikasi menjadi sel rambut akar, sel penutup pada stomata, dan spina. Pada permukaan atas daun, dinding luar epidermis ada yang membentuk lapisan tebal yang disebut lapisan kutikula. Ciri-ciri jaringan epidermis sebagai berikut. Sel-selnya berbentuk seperti balok dan tersusun berlapis tunggal, rapat, dan tidak memiliki ruang antar sel. Umumnya, sel-sel epidermis tidak memiliki klorofil, kecuali sel epidermis daun tumbuhan paku dan sel-sel penutup pada stomata atau mulut daun. Sel epidermis daun bermodifikasi menjadi sel penutup mulut daun, sedangkan epidermis batang dikotil bermodifikasi menjadi lentisel. Epidermis akar yang masih muda membentuk bulu-bulu akar dinding sel bagian luar tumbuhan. Struktur morfologi jaringan epidermis pada daun. Ini adalah contoh gambar jaringan epidermis, kawan. Dinding selnya mengalami penebalan tidak merata. Dinding sel yang menghadap keluar umumnya lebih tebal, terdiri dari lignin tapi umumnya dari kutin. Penebalan dari kutin ini membentuk suatu lapisan kutikula yang tebal. Nah, di atas ini yang tidak beraturan bentuknya disebut kutikula. Lapisan lilin kutikula epidermis dapat mencegah atau meminimalisasi hilangnya air dari tumbuhan atau proses transpirasi. Sel-sel epidermis tidak mengandung kloroplas kecuali pada sel penutup. Nah, ternyata teman-teman, jaringan epidermis selain di daun juga terdapat pada batang, seperti batang dikotil dan batang monokotil. Fungsi dari batang dikotil yaitu untuk melindungi jaringan di bawahnya dan mengalami pertumbuhan sekunder. Setelah itu, lapisan epidermis pada batang dikotil digantikan oleh lapisan gabus yang dibentuk dari kambium gabus. Nah, pada kambium gabus ini berguna untuk memperbesar daya perlindungan batang dan mengurangi penguapan air. Setelah itu, pada batang monokotil, tidak adanya kambium pada monokotil menyebabkan batang monokotil tidak dapat tumbuh membesar. Dengan perkataan lain, tidak terjadi pertumbuhan menebal sekunder. Beda dengan batang dikotil yang mengalami pertumbuhan sekunder, sedangkan monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, selain pada daun, batang, ternyata jaringan epidermis terdapat juga pada akar. Bila epidermis terkelupas waktu akar menua, dinding selnya akan mengalami penebalan dengan kutin dan suberin. Penyerapan terjadi pada bagian ujung akar. Setelah itu, permukaan sel epidermis sebelah luar membentuk tonjolan, yaitu rambut akar atau bulu akar, sangat berguna dalam proses penyerapan air dan mineral-mineral dari dalam tanah. Air dan mineral akan masuk ke dalam tumbuhan melewati sel epidermis. Oleh karena itu, susunan sel-sel epidermis akar biasanya tidak serapat pada sel-sel epidermis daun.
Fungsi epidermis secara umum yaitu sebagai pelindung terhadap hilangnya air karena adanya penguapan. Yang kedua, sebagai pelindung terhadap kerusakan mekanik. Yang ketiga, sebagai pelindung terhadap perubahan temperatur. Dan yang terakhir, sebagai pelindung terhadap hilangnya zat-zat makanan. Ini semua adalah fungsi secara umum epidermis ya. Selanjutnya, derivat epidermis. Jaringan epidermis mengalami modifikasi yang membentuk derivat epidermis seperti stomata, trichomona, spina, dan lain-lain. Derivat epidermis ini suatu bangunan atau alat tambahan pada epidermis yang berasal dari epidermis tapi memiliki struktur dan fungsi yang berlainan dengan epidermis itu sendiri. Nah, ini macam-macam derivat epidermis antara lain stomata yang berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya O2 dan CO2 pada proses respirasi maupun fotosintesis, serta jalur penguapan air atau bisa disebut dengan transpirasi. Yang kedua, trichomata yang berfungsi mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, mengurangi gangguan dari hewan herbivora, dan membantu penyerbukan. Yang ketiga, spina atau duri adalah tonjolan pada permukaan epidermis yang berbentuk dari jaringan stel. Selanjutnya yaitu sel kresik adalah bagian sel epidermis yang berbentuk bulat, elips, berisi kristal kresik. Sel kresik ini juga berfungsi sebagai memperkuat batang tugasnya. Contoh sel kresik ini terdapat pada tumbuhan famili Cyperaceae, Equipsitenae, dan Graminae. Yang terakhir yaitu filamen, tersusun dari sel-sel mati yang terdapat di bagian dalam epidermis akar gantung pada tumbuhan epifit. Filamen berfungsi untuk menimbun air yang diperolehnya dan mengikat oksigen. Filamen terdapat pada famili Orchidaceae. Terima kasih atas perhatiannya yang kawan-kawan dan ibu dosen berikan. Kami mohon maaf banyak sekali kekurangan dari video ini. Kami harapkan kritik dan saran yang bisa membangun dari kelompok kami. Terima kasih.